Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam fisika, tetap semangat ya. Sukses untuk Anda semuanya. Kali ini kita ketemu di pembelajaran fisika kelas 11, masih berkaitan dengan hidrostatika. Kali ini yang kita bahas adalah hukum utama hidrostatika, yang sebelumnya telah kita pelajari tentang tekanan hidrostatika. Nah, bagaimana untuk lebih jelasnya tentang hukum utama dari hidrostatika ini? Ikuti pembahasan dalam pembelajaran fisika kelas 11 tentang hidrostatika dengan subnya adalah hukum utama hidrostatika. Hukum utama hidrostatika. Semua titik yang terletak pada bidang horizontal di dalam zat cair yang tenang mempunyai tekanan hidrostatis yang sama. Jadi pada kedalaman yang sama, pada suatu garis lurus horizontal, dia akan memiliki tekanan hidrostatis yang sama. Coba perhatikan pada gambar berikut, ada bejana berisi zat cair pada suatu titik A, titik B, dan titik C. Jika ditarik garis horizontal, maka A, B, dan C tadi sejajar garis horizontalnya terhadap bidang. Maka pada titik A, titik B, dan titik C memiliki tekanan hidrostatis yang sama, karena A, B, dan C berada pada kedalaman yang sama, yaitu sebesar H. Jadi dengan memperhatikan gambar tersebut, maka untuk tekanan di A, B, dan C tadi besarnya adalah sama. Selanjutnya perhatikan bejana berbentuk huruf U seperti pada gambar. Jika kemudian pada bejana U ini atau tabung U ini dimasukkan suatu zat cair, maka setelah itu dalam keadaan setimbangnya permukaan kiri dan kanannya akan sama. Kemudian jika dimasukkan zat cair yang lainnya, akibatnya permukaan yang pertama tadi, zat yang pertama tadi, yang sebelah kiri akan bergerak ke atas sebagian atau berpindah ke atas sebagian, yang sebelah kanan bergerak ke bawah karena mendapatkan tekanan dari zat cair yang kedua. Dan dalam keadaan setimbangnya, jika ditarik garis horizontal dari pertemuan antara zat cair yang pertama dengan yang kedua tadi berada pada titik ketinggian yang sama atau kedalaman yang sama, yaitu di titik A dan di titik B, maka juga akan berlaku di sini hukum utama hidrostatika, bahwa di titik A dan di titik B besarnya tekanannya adalah sama. Dan kemudian jika diperhitungkan tekanan udara luar, maka nanti akan kita dapatkan persamaan yang berkaitan dengan udara luar memiliki tekanan sebesar 1 atmosfer. Dan kalau kita lihat dari gambar bejana U ini atau tabung U ini, di sebelah kiri memiliki ketinggian H1, di sebelah kanan memiliki ketinggian H2 untuk diukur dari permukaan terhadap titik A dan titik B. Dan untuk yang pertama memiliki massa jenis ρ1 dan yang kedua memiliki massa jenis ρ2. Dengan memperhatikan gambar nomor 2 ini, tekanan di A dan di B besarnya sama, maka bisa dinyatakan PA sama dengan PB, PA-nya ρ1GH1, PB-nya ρ2GH2, dan gravitasi G ini bisa saling meniadakan sehingga PA sama dengan PB ini menjadi ρ1H1 sama dengan ρ2H2. Konsep tersebut marilah kita gunakan untuk menyelesaikan contoh soal berikut, yaitu nomor 1.
Untuk mengetahui massa jenis minyak digunakan pipa U, mula-mula pipa U ini diisi dengan air raksa yang massa jenisnya 13,6 gram per cm pangkat 3. Kemudian ke dalam kaki kanan pipa U dituangkan air setinggi 10 cm. Kemudian dituangkan minyak setinggi 30 cm. Ternyata selisih tinggi air raksa pada kedua kaki pipa U tersebut adalah 2,5 cm. Berapakah massa jenis minyak tersebut? Jadi pada hukum hidrostatika ini, hukum utamanya ini bisa kita gunakan untuk mencari berapakah besarnya massa jenis suatu zat cair yang belum diketahui nilainya. Dengan salah satu dari zat cair tersebut sudah diketahui nilai massa jenisnya. Nah, perhatikan pada gambar berikut ada pipa U, sesuai dengan soal dimasukkan 3 zat cair sehingga kondisinya seperti pada gambar tersebut. Untuk zat yang pertama didorong oleh zat yang kedua, didorong lagi oleh zat yang ketiga, sehingga pada permukaan pipa kiri dan pipa kanan memiliki perbedaan. Dan jika pertemuan antara zat 1 dan zat 2 ini ditarik garis lurus berupa garis horizontal, maka di titik tersebut akan memiliki tekanan yang sama. Itu yang akan kita gunakan dari konsep hukum utama hidrostatika. Jadi di titik A dan di titik B memiliki tekanan yang sama, di mana untuk massa jenis ρ1 ketinggiannya adalah H1, ρ2-nya adalah H2, dan ρ3-nya memiliki ketinggian di sebelah kirinya itu adalah H3. Marilah kita selesaikan soal ini untuk mengetahui berapakah besarnya massa jenis minyak yang dimaksudkan dalam soal, di mana minyak itu memiliki ketinggian H1 tadi adalah 30 cm, dan kemudian untuk minyak tersebut massa jenisnya belum diketahui. Kemudian untuk air ketinggiannya adalah H2 sama dengan 10 cm dan memiliki massa jenis ρ2 adalah 1 gram per cm pangkat 3. Sedangkan raksa ketinggiannya di pipa yang sebelah kiri adalah menjadi 2,5 cm dan massa jenisnya adalah ρ3 adalah sebesar 13,6 gram per cm pangkat 3. Nah, setelah kita tuliskan apa yang diketahui dari dari kalimat soal tersebut, data-data ini kemudian kita gunakan untuk menyelesaikan apa yang ditanyakan, yaitu untuk mencari besarnya massa jenis minyak tersebut. Di titik A dan di titik B tadi tekanannya sama, yaitu sebesar PA sama dengan PB. PA sama dengan PB untuk ρ3 kali H3 untuk PA-nya, dan untuk pada titik B tekanannya adalah ρ1 H1 ditambah ρ2 H2, karena di pipa sebelah kanan ditekan oleh 2 zat cair tadi. 13,6 kali 2,5 sama dengan ρ1 kali 30 plus 1 kali 10. 13,6 kali 2,5 adalah 34 dikurangi 10 sama dengan ρ1 kali 30. Jadi 1 kali 10 tadi pindah ke ruas kiri, sehingga dengan demikian ρ1 bisa diketemukan besarnya adalah 24 dibagi 30 sama dengan 0,8 gram per cm pangkat 3. Nah, itu adalah besarnya massa jenis minyak yang dicari pada soal contoh nomor 1. Kita lanjutkan untuk contoh soal nomor 2. Dua bejana berhubungan diisi dengan raksa yang memiliki massa jenis ρ sama dengan
13,6 gram per cm pangkat 3. Dalam kaki satunya terdapat 19,7 cm minyak tanah yang massa jenisnya 0,8 gram per cm pangkat 3, dan pada kaki lainnya terdapat air sedemikian banyaknya sehingga permukaan air dan minyak tanah dalam kedua kaki sama tingginya. Berapa tinggi air dalam bejana tersebut? Nah, dari data yang ada pada soal tersebut, maka langkah yang pertama yang kita lakukan adalah membuat gambar bejana berhubungan atau bejana huruf U ini. Itu dimasukkan raksa, dimasukkan air, dan dimasukkan minyak tanah. Di sebelah kanannya dimasukkan air, kemudian di sebelah kirinya dimasukkan minyak tanah. Nah, dari peristiwa tadi maka raksa akan ditekan oleh minyak dan ditekan oleh air, sehingga akhirnya permukaan raksanya di sebelah kiri naik ke atas, di sebelah kanannya turun ke bawah untuk pipa U tersebut, dalam pipa U tersebut. Nah, titik pertemuan antara air dengan raksa, dan kemudian kalau kita tarik ke arah horizontal maka akan ketemu di satu garis lurus yang sama. Di titik itu akan memberikan tekanan yang sama. Jadi air, minyak, dan raksa ini nantinya akan bisa kita cari berapa tinggi air dalam bejana itu agar permukaan air dan minyaknya menjadi ketinggiannya sama, berada pada permukaan yang sama, yaitu sebesar H1. Nah, sedangkan untuk minyaknya adalah H2 tingginya, dan untuk pada raksa sebelah kiri ini ketinggiannya adalah H3. Dari data yang ada pada gambar ini kemudian akan kita bisa gunakan untuk menyelesaikan soal contoh nomor 2 ini dengan menjadi lebih mudah, dengan memberikan tulisan data yang ada, yaitu untuk air H1 ketinggian dari permukaannya adalah yang kita cari, kemudian memiliki massa jenis sebesar ρ1 1 gram per cm pangkat 3. Sedangkan minyak ketinggiannya adalah H2 19,7 cm, massa jenisnya adalah ρ2, besarnya 0,8 gram per cm pangkat 3. Sedangkan raksa adalah ketinggiannya H3 yang merupakan selisih dari H1 dikurangi H2, H1 yang dimiliki oleh air, H2 yang dimiliki oleh minyak, dan massa jenisnya ρ3 nya adalah 13,6 gram per cm pangkat 3. Berdasarkan hukum utama hidrostatika atau hidrostatis, maka di titik A dan di titik B akan memiliki tekanan yang sama karena berada pada garis lurus horizontal, sehingga bisa dinyatakan PA sama dengan PB. PA-nya adalah untuk kaitannya dengan yang berada di titik A, dan PB adalah yang berada di titik B, di mana untuk A berada di sebelah kiri sehingga PA-nya itu adalah terdiri dari minyak dan raksa, sehingga ρ2H2 ditambah ρ3H3 yang di sebelah kanan adalah hanya air dari batas garis horizontal tadi, yaitu ρ1H1 untuk PB-nya. 0,8 kali 19,7 plus 13,6 kali kurung buka H1 min 19,7 sama dengan untuk ρ1 nya adalah 1 gram per cm pangkat 3, berarti ditulis 1 dikalikan H1. Jadi H3 tadi adalah H1 min H2. 15,76 plus 13,6 kali H1 min 267,92 sama dengan H1. Jadi 13,6 kali H1 min 13,6 kali 19,7.
hasilnya seperti yang tertulis ini, dan kemudian pindahkan ruas menjadi 13,6 kali H1 min H1 berarti 12,6 H1. Sedangkan untuk min 267,92 pindah ruas kanan menjadi plus, sehingga dengan demikian dari yang sudah kita dapatkan ini kita peroleh perhitungannya adalah 252,16 itu sama dengan 12,6 H1, sehingga H1 sama dengan 252,16 dibagi 12,6, hasilnya adalah H1 sama dengan 20 cm. Nah, jadi untuk tinggi air dalam bejana di sebelah kanan itu adalah 20 cm. Kita lanjutkan untuk contoh soal nomor 3. 3 jenis cairan di dalam pipa U dalam keadaan setimbang terlihat seperti pada gambar di bawah ini. Rapat massa cairan 1 dan cairan 2 berturut-turut adalah 2,5 gram per cm pangkat 3 dan 4 gram per cm pangkat 3. Jika tekanan udara luar 1 atmosfer yang besarnya adalah 76 cm Hg dan rapat massa Hg atau raksa adalah 13,5 gram per cm pangkat 3, tekanan di titik A sebesar titik-titik cm Hg. Perhatikan gambarnya. Pipa U yang kemudian dimasukkan zat cair, ada 3 buah zat cair, yang mana zat cair ini kita bedakan dengan menggunakan warna tertentu, yaitu kuning, biru tua, dan biru muda. Nah, dari hasil tersebut maka pasti kita akan dapatkan titik yang mana tekanannya adalah besarnya sama, yaitu pada batas kuning tadi adalah memiliki tekanan yang sama di titik A. Jadi sebelah kiri dan sebelah kanan tekanannya adalah sama dalam batas hubungan antara yang warna kuning dengan warna biru. Nah, untuk warna kuning adalah zat yang ketiga, warna biru muda zat yang pertama, dan warna biru tua adalah zat yang kedua. Dari data gambar yang ada, H1 60 cm, H2-nya adalah 30 cm, dan H3-nya adalah 90 cm. Rho 1 sama dengan 2,5 gram per cm pangkat 3 sama dengan 2,5 kali 10 pangkat 3 kg meter pangkat 3. H1-nya adalah 60 cm berarti sama dengan 0,6 meter, sedangkan Rho 2-nya 4 gram per cm pangkat 3 sama dengan 4 kali 10 pangkat 3 kg per meter pangkat 3. H2-nya 30 cm sama dengan 0,3 meter. Menurut hukum utama hidrostatika, bahwa di titik dalam ketinggian yang sama terhadap horizontal, terhadap bidang akan memberikan tekanan yang sama. Jadi untuk besarnya PA itu adalah sama dengan Rho 1 GH1 ditambah Rho 2 GH2. Jadi 2,5 kali 10 pangkat 3 kali 10 kali 0,6 plus 4 kali 10 pangkat 3 kali 10 kali 0,3. Jadi 1,5 kali 10 pangkat 4 plus 1,2 kali 10 pangkat 4, maka hasilnya adalah 2,7 kali 10 pangkat 4 PA atau Pascal. Nah, satuan 2,7 kali 10 pangkat 4 Pascal ini akan kita ubah dalam cm Hg, yaitu 2,7 kali 10 pangkat 4 dibagi 1,01 kali 10 pangkat 5 untuk 1 atmosfernya dikalikan dengan 76 cm Hg, hasilnya adalah 20 cm Hg. Demikian tadi pembahasan hukum utama hidrostatika dari submateri utamanya adalah hidrostatika atau fluida tak bergerak.
Semoga pembahasan hukum utama hidrostatika tadi dapat membantu Anda semuanya di dalam mempermudah dalam mempelajari fisika. Salam sehat, salam fisika, tetap semangat, sukses untuk Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.